Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan bedah sebuah metafora yang, luar biasa kuat tentang kekuatan batin yang diambil dari tulisan Rasul Paulus. Yuk, kita kupas bareng-bareng apa itu baju zirah keadilan. Pernah nggak sih ngerasain kayak lagi berjuang, tapi musuhnya tuh nggak kelihatan? Melawan keraguan, rasa bersalah, atau keputusasaan. Seolah-olah ada perang yang berkecamuk di dalam diri kita. Nah, perasaan inilah yang jadi titik awal pembahasan kita. Oke, jadi begini ceritanya. Rasul Paulus itu melihat hidup ini bukan sekedar perjalanan biasa, tapi lebih mirip medan perang rohani. Dan catat ya, musuhnya itu bukan manusia, bukan orang lain, melainkan kekuatan spiritual yang nggak bisa kita lihat. Konteks ini penting banget biar kita paham kenapa kita butuh perlindungan. Nah, ini dia nih ayat kuncinya. Ayat ini tuh kayak perintah untuk bersiap-siap tempur. Setelah ikat pinggang kebenaran, perlengkapan kedua yang disebut adalah baju zirah keadilan. Inilah yang akan jadi fokus utama kita hari ini. Biar kita benar-benar paham metafora ini, yuk kita lihat dulu wujud aslinya. Baju zirah yang dipakai prajurit Romawi. Kenapa ya Paulus memilih simbol ini? Coba deh kita bayangin seorang prajurit Romawi. Baju zirah itu pelindung utamanya. Benda ini menutupi seluruh bagian dada, melindungi jantung, paru-paru, semua organ yang kalau kena serangan sedikit aja bisa langsung fatal. Jadi, waktu Paulus bicara soal baju zirah, dia lagi ngomongin perlindungan buat hal yang paling vital, yang jadi penentu hidup dan mati. Sekarang kita sambunginnya dari armor fisik tadi ke tujuan rohaninya. Kalau baju zirah beneran melindungi jantung fisik, maka baju zirah rohani ini melindungi tentu saja hati rohani kita. Coba perhatikan penekanannya di sini. Kitab Amsal bilang, di atas segalanya, jagalah hatimu. Kenapa? Soalnya semua hal dalam hidup kita itu ngalirnya dari sana. Hati itu pusatnya emosi, kehendak, dan seluruh kehidupan batin kita. Itulah sebabnya hati jadi target nomor 1 dalam peperangan rohani. Jadi, serangan-serangan ini wujudnya kayak gimana sih? Coba pikirin deh. Rasa bersalah yang bikin kita lumpuh karena kesalahan masa lalu. Tuduhan yang terus-terusan berbisik kalau kita ini nggak becus. Godaan yang narik kita menjauh dari jalan yang benar. Dan rasa putus asa yang bikin kita pengen nyerah aja. Semua ini adalah panah yang ditembakkan langsung ke jantung kita. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin dalam. Ternyata, keadilan dalam baju zirah keadilan ini bukan cuma satu hal loh, ada dua bagian yang berbeda tapi saling berhubungan. Coba kita lihat dua sisi ini. Di satu sisi, ada keadilan dari Kristus. Ini adalah hadiah murni, sesuatu yang kita terima lewat iman, bukan hasil usaha kita. Inilah yang jadi dasar kenapa kita diterima oleh Tuhan. Di sisi lain, ada keadilan dalam hidup. Nah, ini bagian kita. Ini tentang pilihan kita sehari-hari, tentang hidup yang benar. Yang satu adalah fondasi, yang satunya lagi adalah bentengnya. Keduanya membentuk satu baju zirah yang sempurna. Untuk bagian pertama tadi, keadilan sebagai anugerah, ayat ini jelas banget. Dikatakan bahwa kebenaran ini diberikan melalui iman. Inilah fondasi kita. Jadi saat iblis menuduh kita, kita bisa berdiri teguh dan bilang, "Aku sudah dibenarkan di dalam Kristus." Dan untuk bagian kedua, keadilan sebagai tindakan, ayat ini menggambarkannya sebagai sesuatu yang aktif kita kenakan. Ini artinya ada pilihan sadar untuk hidup dengan benar, untuk memakai keadilan dalam tindakan kita setiap hari. Inilah cara kita menjaga agar perlindungan itu tetap kuat. Oke, kita udah tahu apa itu baju zirah dan dari mana asalnya. Sekarang, bagian yang paling penting nih, gimana cara kita memakainya secara praktis setiap hari? Yuk kita balik lagi ke ilustrasi prajurit tadi. Bayangin deh betapa cerobohnya seorang prajurit maju ke medan perang tanpa pelindung dada. Itu sama aja bunuh diri kan? Dia benar-benar membuka dirinya untuk serangan. Bahkan satu tusukan kecil aja bisa langsung fatal. Nah, ini gambaran yang pas banget tentang bahayanya mengabaikan perlindungan rohani kita. Dosa kecil yang kita biarkan bisa jadi celah bagi musuh untuk menyerang hati. Jadi, ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama, dasarnya adalah percaya penuh pada keselamatan yang kita terima. Kedua, kita harus aktif memilih menjauhi dosa, jangan kasih celah. Ketiga, penting banget menjaga dalaman kita, hati kita, supaya tetap bersih. Dan terakhir, lakukan. Praktikan kebenaran dalam setiap keputusan kita. Anggap saja ini rutinitas harian seorang prajurit rohani. Terus hasilnya apa? Kenapa ini semua penting? Kalau kita hidup dengan baju zirah ini, kita jadi punya kekuatan untuk bilang enggak sama godaan. Kita jadi lebih tangguh, gak gampang jatuh. Iman kita makin kokoh. Dan yang terpenting, hati kita jadi tenang, kuat, dan berani, bukan lagi cemas dan takut.
Wah, saya suka banget gambaran penutup ini. Coba lihat kontrasnya yang tajam. Orang yang hidup dalam dosa itu seringnya ketakutan, selalu was-was. Tapi orang yang hidup benar, yang memakai baju zirah keadilan, itu punya keberanian seperti singa. Ini bukan kesombongan ya, tapi keyakinan yang tenang dan kuat yang datang dari hati yang bersih. Jadi ini pertanyaan terakhir untuk kita renungkan masing-masing. Saat kita menghadapi hari ini, dengan semua tantangannya yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, apakah perlindungan vital kita sudah terpasang? Apakah baju zirah kita sudah ada di tempatnya?